أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ulumul Quran pada pagi hari ini. Salawat sering salam terupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubbul Wadhan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri kajian pada pagi hari ini, yakni Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhilI dengan tema kajian Ulumul Quran. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:25. Baiklah, agar lebih barokahnya mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada hudah ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, mustamin mustamiat, segenap jamaah yang Tiang muliakan di Masjid tercinta Hubbul Wadhan Nusa Tenggara Barat yang hadir pada subuh niki, termasuk juga segenap pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di tengah bagusnya nikmatnya cuaca pada Senin subuh niki, tepatnya tanggal 26 Mei 2025 Miladiyah, bertepatan dengan 28 Zulqaidah 1446 Hijriah. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bermuajahah, bermajlis kembali seperti yang telah kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya. Terlebih sekali lagi para jamaah, kita masih berada di bulan Zulqaidah, bulan yang memang dari filosofi namanya kita diharapkan, kita dianjurkan memperbanyak bermajelis daripada jalan-jalan, daripada kelayapan, atau daripada bahasa kita ini ngambar ya, yang tidak jelas juntrungnya, yang tidak jelas tujuannya. Zulqaidah memiliki tempat duduk, maka umat Islam diharapkan memperbanyak tempat duduknya dalam rangka bertasyakur, dalam rangka bertazakur, dalam rangka kita mencoba melakukan tadabbur
tidak hanya terhadap kitab suci untuk tafakur, termasuk terhadap alam semesta untuk bertadabur. Mudah-mudahan kajian kita pada Senin subuh niki dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita haturkan kehadiran junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid tercinta niki, saudara kita, keluarga kita, jiron tetangga kita, kaum muslimin muslimat, termasuk mereka yang mendapatkan keberuntungan di hari kiamat kelak, yakni mendapatkan dari syafaat dari beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat segenap jamaah di masjid tercinta Hubul Waton dan pendengar penyimak Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang tiang muliakan. Pada kesempatan Senin subuh ini kita lanjutkan kembali kajian ulumul Quran kita secara tematis, terutama yang menyangkut masalah hablum minal alam atau hablum minal bi'ah atau at-tabi'ah. Jadi kita memperbaiki hubungan kita tidak hanya terhadap Allah, tidak hanya terhadap diri sendiri, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi boleh jadi yang jarang kita perhatikan adalah memperbaiki hubungan kita terhadap alam semesta. Karena bagaimanapun juga memperbaiki hubungan kita terhadap alam semesta yang notabene merupakan ciptaan Allah sebagai makhluk Allah, sama artinya kita menghargai penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, salah satu bentuk bahwa kita ini berlaku adil terhadap alam semesta ini, kalau pertemuan sebelumnya kita berusaha menegakkan al-haq, kita berusaha menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini, di dunia ini, karena kebenaran itu ternyata juga baik langsung maupun tidak langsung akan membawa, akan berdampak bahasa kita hari ini pada nilai kemaslahatan, pada nilai kebaikan, termasuk untuk bumi ini, termasuk untuk alam semesta ini, sehingga tercipta at-tawazun, keseimbangan, sehingga tercipta kebaikan-kebaikan atau maslahat di dalamnya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang sekarang ada konsep istimar atau memakmurkan bumi. Ya, jadi di antara bentuk kita berlaku adil terhadap alam semesta, ya, di samping kita menciptakan, di samping kita mewujudkan kebenaran-kebenaran yang kita ketahui dengan 4 teori kebenaran yang kita sampaikan, maka ada hal besar juga yang secara jelas kita diperintah, yakni untuk memakmurkan bumi. Sekali lagi, memakmurkan bumi. Jadi nanti kita akan bahas apa sih hakikat memakmurkan bumi. Ya, jadi memang hadirin hadirat, istilah makmur hari ini, Masya Allah, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sudah menjadi kata yang semakin populer. Kalau 5, 10, 15 tahun yang lalu istilah memakmurkan masjid sering kita dengar, nggih. Ayo kita memakmurkan masjidnya, ayo kita ramaikan. Nah, ini juga ada ternyata makna baru juga dari makmurkan masjid. Atau hari ini Nusa Tenggara Barat, sekali lagi kata makmur ini sering kita dengar. Apa penyebabnya? Makmur mendunia. Ya, alhamdulillah Bapak Gubernur kita yang terpilih, Mami Iqbal, memiliki tagline visi misi 5 tahun ke depan adalah apa? NTB ini menjadi provinsi yang makmur mendunia. Nah, kebetulan kami akan bahas hari ini memakmurkan bumi, termasuk NTB di dalamnya, dalam perspektif ajaran-ajaran Islam. Nah, nanti akan kita sampaikan beberapa ayat yang tentunya relate. Bahasa hari ini relate katanya. Apa artinya diartikan relate itu? Relate, yang cocok, yang berkaitan ya dengan memakmurkan bumi itu. Namun sebelumnya, hadirin rahmati Allah, bahwa kalau kita lihat dalam perspektif Islam, ada kata istimar, ada kata memakmurkan bumi itu. Nah, ternyata secara bahasa itu artinya memakmurkan bumi, artinya adalah mengekalkan bumi.
Jadi istiqmar itu juga berarti kekekalan, keabadian. Kalau kita memakmurkan NTB berarti menjadikan NTB ini provinsi yang kekal, menjadikan provinsi yang abadi. Tentu filosofinya mendalam. Kekal itu apa sih artinya NTB ini? Abadi itu apa sih artinya? Nanti bisa ditanya kepada beliau-beliau yang punya filosofi seperti itu. Atau arti yang lain juga artinya adalah apa? Zaman yang panjang, waktu yang panjang. Memakmurkan masjid, dengan kata lain berdasar makna kata istiqmar ini artinya apa? Bahwa masjid itu harus memiliki usia yang panjang. Jangan setelah capek dibangun setahun, baru dimanfaatkan 2 tahun, dirobohkan kembali. Berarti kita tidak memakmurkan masjid itu. Kenapa? Karena kata istiqmar, memakmurkan itu menghendaki waktu yang panjang terhadap sesuatu yang akan kita makmurkan itu. Kalau provinsinya, ya gimana kita ciptakan agar provinsi ini memiliki jangka waktu yang panjang sehingga provinsi ini didengar oleh orang dalam waktu yang panjang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, atau ada juga ya makna memakmurkan artinya sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Maka kalau kita ingin memakmurkan masjid, mohon maaf, tidak hanya sekedar bahwa masjid ini diramaikan oleh jamaahnya, tetapi bagaimana pengurusnya berpikir keras agar masjid ini bisa berlangsung lama, memiliki umur yang panjang. Makanya memang berat Bapak Ibu. Jadi berdasar makna ini memakmurkan masjid, ukurannya bukan hanya ya jamaahnya padat di masjid itu, tapi lupa temboknya ntar lagi roboh, lupa kamar mandinya lumutan, lupa jedingnya toiletnya bau pesing namanya. Bahasa kita pesing itu apa? Peling ya. Ibu-ibu ngerti arti peling enggak? Ngerti? Bisa enggak dikalahkan baunya dengan parfum malaikat subuh atau 1000 bunga? Baru terbuka lawang WC, ya Allah, burung melinta gitu kan, mau pipis gitu. Yang mohon maaf, sehari yang lalu dosa kita sebut di sebuah masjid Lombok Timur ada undangan sahabat menikah. Ya, pertama kali dia nikah melihat yang datang. Kalau kedua ketiga aja enggak yang datang kan sudah dia. Ya, diminta doa di sana. Awalnya diminta jadi saksi karena perubahan diminta doa. Ya, karena kita datang on time sampai ngebut-ngebut, ya Allah, ngambil jalan pintas itu lewat teratak, lewat buka menuju sana. Kita nyampe target tiang berangkat 7:30. Ya, karena acaranya jam 9, pikiran kita jam 9 itu waktu itu on time. Ya. Subhanallah, jadi pokoknya fokus sudah agak-agak rada ngebut, tapi tidak sampai sih ngebutnya Valentino Rossi gitu kan. Ya. Sampai sana subhanallah persis jam 9.00 lewat jalan pintas. Ternyata acaranya molor setengah jam. Lah, dikeluarkanlah kita kopi hitam. Nah, di sini tidak ada kopi hitamnya. Minumlah kita sambil nunggu pengantin dirias. Singkat cerita berjalanlah akad ya, setelah mundur seperti itu. Doa, acara bubar. Di tengah jalan ya biasa, pingin pipis gitu kan. Kita jujur Bapak Ibu, kalau pingin pipis itu lebih enak gedor masjid, pilih masjid atau pilih rumah orang? Jujur aja, numpang ke rumah orang apa numpang ke masjid? Ya, makanya kalau ke masjid ingat pipis saja ini kan. Tapi memang tak bisa kita pungkiri. Ayo, coba siapapun di antara kita, mohon maaf mau tuan guru apa siapapun, di tengah jalan kan pasti ketimbang gedor rumah Pak Kades, mendingan gedor rumahnya ketua takmir kan, atau masjidnya buka. Nah itu juga kita seperti itu. Alhamdulillah sih tidak hanya pipis, tapi kita sholat juga di dalamnya. Mau sholat jamaah belum datang waktu zuhur. Nah ternyata ya seperti tadi, baru dibuka pintu, nggak usah kita sebut nama masjidnya, subhanallah. Jadi belum ditambah dengan punya kita udah keras lagi baunya ini kan, seperti itu. Terus belum dibersihin bawahnya. Yang ingat materi pengajian kita. Belum lagi di dalamnya ternyata ada orang, mohon maaf,
duduk-duduk satu orang laki-laki, yang didengar apa? Lagu Roma Irama di dalam masjid. Begadang jangan begadang katanya. Jadi itu yang diputar dalam masjid. Setengah jam lagi azan. Ya, tapi kembali ke tadi bahwa nama memakmurkan masjid seperti tadi tidak hanya sekedar ya menghadirkan jamaah yang banyak, tapi melupakan bangunan masjidnya, melupakan toiletnya, melupakan hammamnya, tetapi juga harus ya semua sisi. Ya, kenapa? Karena makna memakmurkan itu cukup luas. Supaya apa? Durasi, supaya masa masjid ini daya hidupnya kuat, terutama tidak hanya secara jamaahnya, termasuk secara fisik bangunannya. Ya, jadi itu seperti itu. Termasuk juga seperti ini juga, bahwa makna memakmurkan ini artinya bahwa kita itu menjadikan masjid ini memiliki nilai tinggi. Misal, kalau hari ini di kampus Bapak Ibu ya, di kampus misalnya hari ini di Win, dulu kita bertransformasi, yang tunjuk contoh lah Win Mataram. Ketika dulu tahun 2016 ya, atau sebelum-sebelumnya diusulkan oleh tim ke Kementerian Agama perubahan YIN Mataram menjadi UIN. Maka yang ditanya, mengapa kok Anda lomba-lomba bertransformasi ingin mengganti status menjadi lebih tinggi dari YIN ke UIN Mataram? Harus ada nilai lebihnya, nilai bedanya, nilai distintifnya yang berbeda dari UIN yang lain. Maka para tim, para petinggi di UIN Mataram saat itu mengusulkan UIN Mataram itu yang berbeda dari UIN lain di Indonesia hari ini apa? Pada pembelajaran Al-Qur'annya. Maksudnya apa? Maka kurikulumnya idealnya di situ. Ulumul Quran seperti ini, nilai-nilai kajian Qur'annya masuk ke hampir semua prodi, hampir ke semua disiplin ilmu. Idealnya tempat praktikum Qur'annya hebat, mengalahkan praktikum fisika, kimia, biologi. Itu maknanya idealnya. Walaupun hari ini kami berjuang untuk terus-menerus mewujudkan itu karena berbagai keterbatasan. Nah, sama kaitannya memakmurkan masjid atau memakmurkan bumi. Maka masjid kita ya, meskipun katakanlah jamaahnya ya sama banyaknya dengan masjid sebelah, dengan tetangga sebelah, masjid kampung sebelah, maka arti memakmurkan adalah harus dipikirkan oleh takmir bagaimana masjid kita ini memiliki nilai tinggi, nilai distintif, nilai jual yang berbeda dari masjid-masjid yang lain pada aspek positif tentunya. Misal, kalau di masjid sebelah ya, kalau apa namanya kelebihannya, misalnya di sana ada koperasinya maju, atau bahkan misalkan di situ setiap ahad subuh ada kajian agama oleh seorang tuan guru, diminta untuk menyampaikan. Selesai itu makan singkong rame-rame, apa namanya juga, ada bubur kacang hijau, ada kedelai, ada kopi macam ya. Boleh jadi seperti itu. Ini kan positif dalam rangka silaturahim. Yang penting dijaga kesehatannya, kebersihan masjidnya. Tapi masjid yang lain tak mau kalah. Kalau di situ hari Ahad ada kajian tafsir, ada kajian agama, maka di masjid dia ya setiap Senin pagi didatangkan penceramah ulung misalkan. Kemarin Ustadz Abdul Somad datang. Oh, dia hadirkan Ustadz Abdul Somad. Berikutnya Ustadz Adi Hidayat, berikutnya dari Mekah, dari Mesir terus. Maka ini juga, walaupun maaf misalnya yang hadir itu hanya 2 baris, di sana penuh dia 10 baris. Dalam makna ini, meskipun dia hanya 2 baris jamaahnya, termasuk juga memakmurkan masjid. Kenapa? Karena dia ingin masjidnya ini memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki nilai kualitas yang bagus, yang hebat, yang berbeda dari masjid yang lain. Itu namanya memakmurkan. Mohon maaf, jadi tidak hanya sekedar meramaikan di situ oleh jamaahnya, tetapi memelihara kesehatan, kebersihan lingkungan masjid. Juga menghadirkan, menciptakan sesuatu yang positif, yang berbeda dari yang lain. Bapak Ibu yang pernah saksikan ya, di kota Sydney, di mana Sydney itu? Australia. Di antara cara takmirnya memakmurkan masjidnya niki, mohon maaf, di sebelah masjidnya itu ada ruang fitness.
Fitness namanya, kanak-kanak bajang olahraga no. Ya, fitness namanya Bapak Ibu. Ya, di situ ada barbel, ada yang diangkat, ada sepeda yang goncang di tempat, ada treadmill dan sebagainya, gratis buat jamaah yang ke masjid. Sehingga akhirnya anak-anak bajang ini datang senang ke masjid. Kenapa? Yang diingat treadmill dulu kadang, yang diingat fitness dulu. Dosa nggak secara agama seperti ini? Artinya awalnya dia ke masjid hanya untuk olahraga, tapi nanti jamaahnya penuh. Nah ini contoh, kira-kira di Indonesia di masjid mana yang ada tempat fitness di Indonesia? Yang gratis fitnessnya. Kalau di tempat-tempat ini kan bayar. Hah? Ada nggak di Indonesia sebuah masjid di situ tempat fitness? Dan kita fitness itu hukumnya halal apa haram atau makruh atau bagaimana? Halal, baik, tidak dosa selama tujuannya untuk kesehatan. Oke, karena memang dalam hadis kan ada itu ya, bahwa ya ajarilah anakmu untuk belajar ngonong, berenang, dan juga ajaklah anakmu untuk belajar menunggang kuda. Karena umat Islam ini pemuda-pemudanya harus sehat. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan, ya di samping biar panjang usianya, mempertahankan keselamatan negara dan jamaah, maka sangat dianjurkan ya mereka berolahraga, ya karena ini juga bagian dari ajaran Islam. Kemudian kalau di kota Bandung kalau nggak salah Bapak Ibu, ada juga di halaman masjidnya itu untuk memakmurkan, menarik daya masyarakat. Yang pernah saksikan 10 tahun yang lalu, tapi mudah-mudahan masih sekarang. Ini ada rumput hijau buatan nike, apa istilahnya? Rumput hijau itu dihamparkan. Sehingga sore-sore itu datang ina-ina, ibu-ibu, emak-emak bawa anaknya, bawa cucunya. Jadi rame masjid jadinya. Tenang. Jadi masjid itu tidak kalah dengan lapangan kota itu, apa istilahnya, taman kota. Ya, tentunya memang ada mekanismenya supaya tidak over, supaya tidak bagaimana. Nah, tapi kembali ke tadi hakikat memakmurkan artinya bahwa kita menjadikan masjid atau bumi menjadi sesuatu yang berusia panjang, kemudian juga kita jaga kebersihannya, kita jaga lingkungannya agar dia dimungkinkan memiliki umur yang panjang. Kenapa? Karena nyaman ditempati, karena dia tidak keropos, dia tidak rusak, serta juga menjadikan dia sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, termasuk masjid, bahwa dia memiliki nilai yang berbeda dari masjid yang lain selama positif. Maka sekali lagi ini adalah makna ya secara umum dari memakmurkan, termasuk bumi, termasuk di dalamnya masjid. Nah hadirin dirahmati Allah, lebih lanjut ya, kalau kita berbicara tentang memakmurkan bumi, karena ini menjadi fokus kita, maka disebut oleh beberapa pendapat ya, singkatnya yang disebut dengan memakmurkan bumi ini adalah segala upaya, segala ikhtiar yang dilakukan manusia untuk mengelola fasilitas, ya sekali lagi untuk mengelola segala fasilitas yang telah Allah berikan di muka bumi ini, sehingga bumi ini menjadi sesuatu yang nyaman ditempati, menjadi sebuah wilayah, sebuah tempat yang manusia kalau hidup, kalau tinggal di dalamnya menjadi aman, menjadi nyaman, dimungkinkan berusia panjang, ya sehingga dia akan bisa di situ hidup dalam waktu yang lama. Dan tentu harapannya adalah dengan hidup di lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, yang sejuk, yang memungkinkan kita berumur panjang, tentunya juga menegakkan nilai-nilai agama Islam atau yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maknanya. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud memakmurkan bumi ini hanya daratan saja? Apakah daratan? Karena maaf Bapak Ibu, kalau kita bicara masjid, memakmurkan masjid, umumnya masjid itu berada di daratan ya. Ada nggak masjid di lautan? Ada. Di mana ada masjid lautan? Di kapal, iya betul sekali. Masjid di kapal katanya. Tapi memakmurkan petugasnya. Tapi tiang betul pernah bertemu di sebuah kapal dari Surabaya ke sini ini. Alhamdulillah kapalnya besar, musolanya besar, kita Jumatan. Seumur umur yang Jumatan itu di kapal itu.
Nanti kalau yang sebut dikira anu nanti iklan nanti ya. Pokoknya besar ya. DR pokoknya inisialnya. DRC. Ya, itu dari Surabaya ke sini pada bulan November 2024 lalu. Besar kapalnya, pas hari Jumat nyebrang ternyata ada Jumatan di dalamnya. Atau di Dom Bima itu ada masjid di pinggir Nabi, pinggir laut. Apa nama masjidnya? Di Pantai Amahami namanya. Ya, Amak Hamid menjadi Amahami. Keren namanya. Ya. Ya, tapi kembali ke tadi bahwa yang dimaksud memakmurkan bumi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ternyata tidak hanya daratannya. Karena seolah gambaran kita memakmurkan bumi ini identik dengan daratannya saja. Tapi lupa dengan sungainya, lupa dengan kokok jangkuknya. Lupa dengan danaunya, lupa dengan danau Segara Anaknya, lupa dengan pantai Ampenan, lupa dengan pantai Mapak, lupa dengan pantai Labuan Haji, pantai Amak Hamid atau Amahami yang ada di Bima, lupa dengan pantai Parangtritis di Jogja sana. Ternyata hadir yang disebut dan memakmurkan bumi ini berdasarkan beberapa referensi termasuk dari tafsir, yakni mencakup daratannya, mencakup lautannya, termasuk mencakup udaranya. Jadi darat, laut, dan juga udara. Maaf, kalau kita buka hari ini Bapak Ibu penelitian, negara mana yang paling kotor lautnya? Nah, kok sudah jawab duluan ini? Ibaratnya kalau di dalam orang ujian UAS ini akhir semester, wah bocor soalnya dan jawabannya ya. Ya. Jadi negara mana yang paling kotor lautnya? Ternyata nomor 1 kita bangga, bukan kita loh, tadi nyebut kita, tidak, kita runner up nomor 2. Negara paling kotor lautnya, paling terdampak polusi plastik terutama adalah China atau Tiongkok yang Bapak Ibu banggakan selama ini. Jadi Tiongkok, Cina. Kenapa dia disebut memiliki laut yang kotor walaupun terus dia perbaiki, terus dia berusaha bersihkan, namun karena penduduknya kayaknya paling banyak di dunia, sekian miliar penduduknya, dan produksi terus menerus. Tidak hanya dia buat mainan made in China, tidak hanya dia buat tasbih made in China, tidak hanya kalau kita ke Australia, Sydney itu kayak tiang dulu ke sana beli oleh-oleh selalu made in China walaupun gambarnya bendera Australia. Polpen bendera Australia, belakangnya made in China. Beli laptop namanya compact HP made in China. Bahkan pesawat terbang hari ini ada made in China. Bahkan yang kemarin satu sisi kita bangga, seorang pilot pesawat tempur di Pakistan yang mayoritas muslim itu katanya berhasil menembak jatuh ya pesawat angkatan tempur dari India yang gagah itu 3 atau 4 jatuh, pesawatnya hancur. Ya, pesawat buatan dari Eropa, dari Prancis apa Jerman? Prancis ditembak jatuh oleh pesawat buatan China. Ya, subhanallah, China ini. Bahkan roket, kamera pun buatan China. Artinya apa? Dia produksi besar-besaran tiap waktu. Sehingga resikonya, dampaknya, efek dari pabrik itu, efek dari produksi dalam semua lini kehidupan manusia menghasilkan residu, sisa, ampas. Kalau ampas kopi enak dibuang geh, enak diminum lagi nggak apa-apa. Mau pergi ke kantor ibunya lagi sakit nggak sempat bikin, beng air panas malik ampas minum lagi masih sehat, di sini diolah. Tapi kalau plastik masa mau diminum lagi, nggak bisa, terpaksa dibuang. Itu terjadi di China, walaupun terus diperbaiki tetap ternyata disimpulkan lautnya kotor, terutama efek dari plastik. Yang nomor 2 negara mana? Indonesia. Tidak usah jauh-jauh. Kalau Pelungguh sempat mandi di pantai Ampenan, pantai Mapak, kadang-kadang ketemu plastik. Yang melakukannya untuk kesehatan, kadang-kadang plastik. Ternyata plastiknya adalah apa? Bekas minuman, maaf, air Narmada, air Aqua, bekas plastik cilok. Coba kira-kira maaf, pedagang cilok itu bertanggung jawab enggak ketika pembelinya itu mengkonsumsi cilok, diambil nggak, dipungut nggak plastiknya? Nggak mau tahu Pak. Betul, berarti Bapak ini memperhatikan. Nggak mau tahu. Yang ditahu apa? Dagangannya lah laku. Persoalan nanti plastiknya, tusuknya dibuang kemana? Tidak mau tahu. Pertanyaannya tanggung jawab siapa Pak?
Dan tidak usah kita berteori. Fakta menunjukkan Indonesia ini nomor 2 di dunia dari hampir 189 negara atau 192 negara dunia yang paling kotor lautnya, yang paling kotor sungainya, terutama akibat sampah plastik. Ya di situ gabung-gabunglah kayak tadi. Nah kembali ke tadi bahwa penting memakmurkan bumi ini dalam rangka menjaga kebersihan daratnya, menjaga kebersihan sungai dan lautnya, termasuk menjaga udaranya. Kalau kebersihan, kalau udara yang polusi udara tinggi negara mana? Hah? Ya, alhamdulillah kita bersyukur tidak masuk 5 besar hari ini. Tapi berapa tahun yang lalu Jakarta di samping Tokyo Jepang termasuk disebut sebagai ya kota di dunia, ibu kota di dunia yang udaranya itu terdampak ya, terdampak atau polusinya tinggi akibat pabrik, akibat sepeda motor. Kalau sebut sepeda motor yang ingat MotoGP. Kira-kira peraya ini kena nggak? Termasuk polusinya tinggi apa tidak Bapak Ibu? Ya efek MotoGP. Tidak insya Allah nggih, karena setahun sekali kan, setahun sekali. Ya jadi kembali ke tadi itulah makna dari memakmurkan bumi itu, hadirin dirahmati Allah. Selanjutnya kita lihat tentang dasar-dasar Al-Quran Al-Karim terkait dengan memakmurkan bumi ini. Ya. Selanjutnya kita lihat beberapa ayat yang disebut oleh para pakar ya tentang ekoteologi atau dalam rangka menciptakan kebaikan atau fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan ini. Yang pertama ayat yang sering disebut adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yang tiang baca tadi di muqaddimah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ila akhiril ayah. Jadi dalam konsep memakmurkan bumi ini harus kita tahu siapa aktor utamanya, itu kata kuncinya dalam ayat ini. Kalau dalam ayat Al-Baqarah 30 itu hadirin rahmati Allah disebut oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan kepada para malaikat sebelum lahirnya Nabi Adam, sebelum diciptakan Adam, apalagi diciptakan pelungguh, sebelum diciptakan ketua kelas ini oleh Allah, ya, sebelum diciptakan Islamic Center ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Qalu atajhalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang yang akan melakukan kerusakan di atasnya, wasfiku dima, dan menumpahkan darah, wasfiku dima. Di dalam tafsir As-Samarqandi Bapak Ibu jilid pertama, Abu Lais Al-Faqih As-Samarqandi menyebut kenapa para malaikat istilahnya itu bertanya seperti ini. Ternyata para malaikat ini dalam tanda kutip, ada bahasa kita itu iri, itu apa bahasa NTB-nya? Talonate namanya? Talonate nggih? Talonate. Dengki, iri hati. Makanya bangga ibu-ibu, bapak-bapak, pelungguh ini pernah diirikan oleh malaikat menjadi khalifah ini. Subhanallah. Malaikat itu ingin seperti kita. Makanya percaya diri tiap hari, selama kita lakukan kebaikan, selama kita tahan iman, kita lakukan ibadah, sholat dan sebagainya, malaikat tuh iri sama kita. Apa katanya? Dilihat sisi keburukan yang kira-kira muncul dari manusia. Ya Rob, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini pihak yang akan merusak di dalamnya? Ternyata dalam tafsir As-Samarqandi, kenapa malaikat mengatakan begitu? Itu seperti jin dikasih contoh. Berarti dari sini bisa kita ambil pemahaman lebih jauh, bahwa sebelum lahir Nabi Adam telah ada jin diciptakan lebih dulu di muka bumi ini dan melakukan kerusakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada jin, kelompok jin yang diciptakan oleh Allah. Sebelum dilahirkan manusia ini, diciptakan manusia terutama Nabi Adam sebagai bapak Bani Adam. Makanya kita ini
itu berbentuk jin dan dia melakukan kerusakan, wasfikud dima, dan mereka juga saling menumpahkan darah, saling berperang di dalamnya. Makanya malaikat talunati, kami kan tidak pernah berperang, kami kan tidak pernah berjaguran sesama malaikat. Ada cerita malaikat saling cubit? Ada cerita malaikat saling fitnah, Bapak Ibu? Kalau ada, buku itu yang salah. Kenapa? Berarti pengarangnya bohong, hoax, bukan kebenaran. Tidak ada cerita malaikat itu saling iri, tidak ada cerita malaikat itu saling jatuhkan, tidak ada ceritanya malaikat demi kepentingan politik ingin jadi gubernurnya malaikat, ingin jadi presidennya malaikat. Antara malaikat Jibril menjelekan Mikail, Mikail menjelekan Israfil. Kalau ada bilang begitu, bukunya yang hoax, walaupun profesor kiai apa namanya. Kenapa? Tidak ada cerita, karena malaikat itu lurus-lurus hidupnya. Nah, jadi itu malaikat iri kepada kita seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sih arti khalifah? Dan mengapa kaitannya dan materi memakmurkan bumi ini? Di dalam beberapa referensi, sehingga kita simpulkan khalifah itu secara umum artinya pengganti atau orang yang datang sesudahnya. Dalam hal ini kita ini, subhanallah, di dalam Al-Baqarah ayat 30 kita ini menjadi khalifah, bahwa kita ini mengganti posisinya Allah dan tanda kutip. Tidak posisi keseluruhan, tetapi posisi tertentu Allah itu diganti oleh Adam dan anak keturunannya. Makanya tidak main-main pelungguh ini. Dalam hal ini yang simpulkan, khalifah yang disebut di sini semua individu manusia. Mohon maaf. Sekali lagi, yang disebut khalifah dalam konteks Nabi Adam pengganti Tuhan ini semua pribadi kita. Bukan hanya khalifah di sini maksudnya gubernur, bukan hanya bupati, bukan hanya presiden, tidak. Semua individu yang lahir di muka bumi ini punya akal pikiran sehat, maka dia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Yang bertugas apa? Memakmurkan. Makanya bagaimana cara kita dengan kajian ini harus hadir di dalam lubuk sanubari kita, bahwa kita ini wakil Allah, bahwa kita ini wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi dalam makna yang sesungguhnya. Karena itu, maka berat juga kewajiban kita sebagai khalifah Allah di daratan. Jangan kita melakukan kerusakan, menebang pohon sembarangan, ya, membuang kotoran sembarangan, membuang plastik sembarangan. Kalau kita dagang, tanggung jawab. Kalau sudah makan, tanggung jawab. Jangan buang ke sungai Pokok Jongkok, Jangkok. Ya, jangan buang ke pantai Ampenan, jangan buang ke pantai Mapak, jangan buang ke pantai Amahami. Bahkan Bapak Ibu, tiang Jumatan pernah di pantai Amahami, airnya surut Jumat itu. Apa yang terjadi di bawahnya? Bersih apa enggak? Sama, maaf, banyak plastiknya juga di bawahnya. Nah, ini pentingnya kajian ini. Bapak Ibu, bangga kita mestinya satu sisi. Malaikat tuh iri dengan kita karena menjadi malaikat. Tinggal bagaimana kewajiban kita fungsikan. Memakmurkan bumi dalam pengertian menjadikan bumi ini bagus, bumi ini bersih, bumi ini nyaman, tidak hanya daratannya, termasuk lautan dan udaranya. Ini pertama. Yang kedua, khalifah itu artinya sesuatu atau orang yang datang berikutnya. Hal ini diberikan contoh katanya di dalam satu sumber, yaitu siapa nama pengganti setelah Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam, Bapak Ibu, siapa nama sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebut khalifah atau pemimpin umat, pengganti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang bahas sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq, kita coba ambil sebuah makna besar. Kalau makna khalifah kedua yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka tanggung jawab ini lebih besar lagi. 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Buat siapa? Buat sebagian person, sebagian individu yang diamanahkan oleh umat ini, oleh rakyat ini, oleh bangsa ini. Mohon maaf, menjadi bupati kah? Dia bertanggung jawab besar di wilayah kabupatennya. Menjadi wali kota, bertanggung jawab besar di kota yang dipimpinnya. Menjadi gubernur, bertanggung jawab di provinsi yang dipimpinnya. Menjadi presiden, menjadi raja, menjadi sultan, bertanggung jawab besar di negaranya, di kerajaannya, atau di wilayah yang menjadi kekuasaannya telah dipercaya oleh publik kepadanya.
Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi khalifah, maka tanggung jawab dia sebagai pribadi khalifah seperti Nabi Adam tetap tidak hilang. Tetapi dia bertambah lagi menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, yang ketika dia menjadi khalifah tentu khalifah yang melekat di dalam dirinya ketika dia menjadi dalam tanda kutip pelanjut Rasul lebih besar dari yang ada khalifah pada Umar bin Khattab, lebih besar pada khalifah yang ada pada diri Utsman bin Affan, dan lebih besar dalam diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Makanya berat menjadi pemimpin. Kata orang Belanda itu, apa katanya itu ya? Leiden is legend. Memimpin itu menderita sebenarnya. Pertanyaan, tapi kenapa orang rebutan jadi pemimpin hari ini? Kenapa kira-kira? Pak Ketua Kelas, Bapak rebutan gak jadi Ketua Kelas kemarin? Padahal hakikat Ketua Kelas itu menderita dibanding yang lain, Pak. Kata orang Belanda itu, Leiden is legend. Memimpin itu menderita, Pak, hakikatnya. Artinya apa? Di kelas ini saja, Pelunggu sebagai pribadi khalifah Allah yang bertanggung jawab secara individu, terutama ke diri dan keluarga. Belum di ruangan ini, di masjid niki, menjadi khalifah ketua kelas, mengatur semua yang lain kan. Double tanggung jawabnya, Pak. Leiden is legend, kata orang Belanda sekali lagi. Ya, jadi kembali ke tadi, Abu Bakar menjadi khalifah yang berarti orang yang datang setelah Rasulullah, dipilih oleh para sahabat yang dimotori oleh siapa? Ini ada aspek sejarahnya sedikit. Siapa yang menjadi promotornya beliau menjadi khalifah pasca Rasulullah? Masih ingat sahabat siapa? Umar bin Khattab. Di Thaqifah Bani Sa'idah kalau nggak salah namanya, bahwa Umar mengajak para sahabat agar membaiat Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti orang yang datang, pemimpin yang datang setelah wafat Rasulullah SAW menjadi khalifah. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar yang diusul Umar, Bapak Ibu? Masih ingat alasan-alasannya nih ke? Ya, satu, beliau pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW di dalam ketika Rasul sakit keras untuk menjadi imam sholat berjamaah. Sahabat berkesimpulan, Rasul saja percaya kepada Abu Bakar, berarti Abu Bakar ini memiliki nilai lebih dibanding kita. Itu intinya, pernah ditunjuk. Yang kedua, Abu Bakar, Bapak Ibu, orangnya bijaksana, bijaksini atau pemarah orangnya? Bijaksana. Pernah nipu rakyatnya enggak? Pernah tipu-tipu enggak untuk rakyatnya saat itu? Hah? Pernah tipu-tipu, pura-pura pergi ke sini, padahal hanya pencitraan doang. Datang ke tempat pengumpulan sampah, mana wartawan, 5 menit cerek, upload, kabur terus, enggak diselesaikan sampahnya. Tapi bahwa dia terkesan pahlawan. Apa seperti itu enggak Abu Bakar As-Siddiq? Ya, tidak begitu kan? Benar, luar biasa. Bahkan yang ketiga, beliau dari sahabat termasuk paling dermawan. Ketika perang Zu Usrotin, perang yang paling sulit dalam Islam, yakni perang Tabuk namanya, Rasul berpidato, wahai sahabat, kita menghadapi musuh yang hebat, datang dari bahkan agama lain yang ingin menghancurkan Islam, sedangkan kondisi paceklik panjang. Siapakah dari kalian yang mau berjihad, yang mau menyumbangkan apa yang dimilikinya untuk tegaknya agama Islam? Umar bin Khattab angkat tangan, percaya diri, saya ya Rasulullah. Wahai Umar, apa yang kau akan sumbangkan untuk Islam, untuk peperangan ini? Umar mengatakan setengah dari harta yang miliki Rasulullah. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, apa yang kau sumbangkan untuk ini, perjuangan Islam dalam perang Tabuk ini? Yang akan sumbangkan seluruh harta yang miliki Rasulullah. Subhanallah. Rasul pun kaget, apalagi sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, kalau engkau sumbangkan seluruh yang kau miliki untuk perang Tabuk ini, sekarang apa yang akan kau berikan buat anak istrimu? Apa jawaban Abu Bakar dengan tegas? Cukup bagi kami Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Cukup bagi kami Allah dan Rasulnya. Makanya karena kedermawanannya luar biasa, dia diangkat menjadi khalifah. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa konsep memakmurkan bumi ini secara umum tertuju pada ibu-ibu. Berapa jumlah ibu-ibu di sana itu? Ada 20 enggak? 20 jumlah ibu-ibu di sana, maka 20 juga
ya, arah dari tujuan khalifah ini kepada masing-masing beliau. Minimal di rumahnya, ya maaf kita saling ingatkan. Yang juga mungkin bukan yang terbaik. Pelihara mana zat yang akan merusak, pelihara plastik. Bukan dipelihara arti disimpan banyak-banyak, diatur gimana caranya, kebersihannya dan sebagainya. Yang kedua, khalifah siapa yang menjadi pemimpin di situ, maka double tanggung jawabnya. Kalau Pak RT, maka tanggung jawab utamanya juga berarti menjaga tidak hanya keamanan, juga kenyamanan dan kebersihan. Bagaimana mengelola plastik ini, bagaimana mengelola sampah ini, komunikasikanlah ke yang tinggi, ke Pak Kades, Pak Kades atau Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur. Kalau ada yang mengatakan, lah masa doro-doro kita urus. Maaf Bapak Ibu, jangan sepelekan. Al-Quran ini memakmurkan bumi itu ya hal terkecil, contohnya yang mengurus sampah ini, plastik ini. Kalau kita merasa berat, ya maaf, nggak usah saja menjadi pemimpin di situ. Karena memang resiko kita besar, sesuai dengan besarnya jabatan dan maaf fasilitas juga kan begitu. Ya makanya sekali lagi harus kita miliki prinsip dan keyakinan membersihkan lingkungan kita dan sebagainya, ini perintah Allah. Karena kita menjadi khalifah semua pribadi kita. Nah, sedangkan bagi yang memiliki jabatan lebih maka double kewajibannya. Kemudian sebelum tiang tutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin tiang bacakan satu ayat, ini tinggal 5 menit kurang lebih. Tadi dalam surat Hud ya, dalam surat Hud di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di ayat 61, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya atau pengelolanya. Di sini Allah katakan di dalam tafsir As-Samarqandi jilid 2, apa arti wa ansya'akum? Ya, yakni huwallazi khalaqakum minal ardi, yakni khalaqa Adam min ya asilil ardi. Allah Subhanahu wa taala atau min adimil ardi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita, moyang kita Nabi Adam itu adalah dari zat tanah, inti dari tanah. Wasta'marakum fiha apa artinya? Yakni askanakum, ya. Askanakum fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaksudkan dengan ayat ini merintahkan kita bahwa Allah menciptakan sekaligus menempatkan kita agar nyaman tinggal di muka bumi ini. Kemudian di sini juga disebut agar kita ini ya untuk memakmurkan bumi ini. Wa marokum. Kemudian disebut juga di sana idza ja'altuha lahu abada. Jadi kalau kita menjadikan bumi ini tempat yang nyaman dan bisa berlangsung lama di dalamnya. Ya, zat bumi ini terpelihara, daratannya terpelihara, lautannya terpelihara, sungainya bersih, kemudian juga udaranya bersih, sehingga orang yang tinggal menjadi nyaman, sakinah. Jadi sakinah mawaddah warohmah. Jadi tidak hanya di rumah masing-masing, sakinah mawaddah warohmah, tapi di bumi ini, di pelabuhan, di bandara, seolah kita menjadi sakinah mawaddah warohmah. Kenapa? Karena bumi yang kita ciptakan, yang kita kelola menjadi bersih, menjadi aman dan nyaman. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata sebagai penutup dari konsep memakmurkan bumi ini, ayat ini ditutup dengan ungkapan fastaghfiruh tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Karena itu kalian beristighfarlah terus-menerus kepada Allah. Kemudian juga tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Ya, kemudian kalian bertobat kepadanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanku qaribum mujib, zat yang sangat dekat dan mengabulkan doa. Singkatnya Bapak Ibu, ya sebagai penutup, bahwa tugas kita sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi. Konsep khalifah di sini dalam konteks individu semua pribadi bertanggung jawab. Tentunya konsep kedua lebih besar bagi mereka yang menjadi pemimpin umat. Kemudian begini berikutnya, yang ketiga, di dalam proses memakmurkan itu tentu mungkin akan ada dosa di sana. Maaf Bapak Ibu, perbuatan baik itu, apalagi perbuatan buruk, kadang-kadang juga tanpa sengaja lahir dosa di sana ya.
Mana contoh? Misal, membayar zakat ke masjid itu baik apa tidak? Sangat baik, kewajiban. Tapi siapa tahu ketika pelungguh tadi ngebut karena takut waktu membayar zakat fitrah ini habis, sebentar lagi khotib naik ke masjid, pelungguh ngebut di tengah jalan. Ada kucing nyebrang, pelungguh tabrak, hancur lebur badannya. Ada orang nyebrang kayak kemarin ribut di daerah Lombok Tengah, ada anak SMP meninggal tewas di tempat, diseret dia sama dam truk. Dam truk ini ngebut, anak ini juga mungkin tidak lihat, ditabrak, dia mati di tempat, anak SMP ini. Kita yakin bahwa si sopir ini dia ingat anak istrinya di rumah, dia cari nafkah, konteksnya ya kan, mencari nafkah itu baik. Tetapi dalam prosesnya kadang-kadang melahirkan dosa, tanpa sengaja orang terbunuh oleh kelalaiannya, oleh kecerobohannya. Makanya karena itu Allah ajarkan dalam ayat ini, Hud ayat 61, ketika kalian telah berjuang keras memakmurkan bumi ini menjadi khalifah dan sebagainya, jangan lupa rajin-rajin beristighfar. Karena boleh jadi kebijakan itu menyakitkan orang, karena boleh jadi kebijakan itu telah merenggut nyawa orang. Boleh jadi Bapak Ibu kita nggak heran Israel itu menghabisi orang Palestina. Kenapa? Itu kebijakan dia, tapi kebijakan yang menghabisi nyawa orang. Dan terakhir tentunya rajin-rajin berdoa. Inna Rabbi qaribum mujib. Artinya apa? Berdoalah. Mungkin dalam proses itu ada kegagalan, mungkin kalian sedih dengan kegagalan itu, berdoalah kepada Allah. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Allah zat yang mendekat dari hambanya, dekat dengan pelungguh sebagai khalifah, dekat dengan pemimpin kita menjadi khalifah tambahan. Maka berdoalah, jangan pernah berhenti berdoa, karena Allah akan mendengar doa-doa kita dan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dan rakyat yang kita pimpin. Demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan subuh niki, kaitannya kewajiban kita memakmurkan bumi. Semoga barokah dan manfaat. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal aqwamit thoriq. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jamaah sekalian, satu saja pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kajian yang luar biasa. Saya berharap semoga dengan kajian ini kita mulai dari hari ini itu dari Islamic Center, sehingga kadang-kadang saya juga sering perhatikan hemat penggunaan air, tapi keran bocor terus. Semoga ke depan tidak ada keran yang bocor. Di bawah itu begitu kita masuk ke Islamik, batas suci, sehingga besok tidak ada lagi kamar mandi yang bau pesing seperti bahasanya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang berkaitan dengan kebersihan ini saya kadang-kadang sangat-sangat prihatin begitu. Ya, kemarin hari Jumat yang lalu kami karena sebagai ketua RT diundang oleh Pak Lurah, karena Pak Lurah ditegur oleh Pak Wali Kota karena viral bahwa ada warganya yang buang sampah di kali, katanya bilang divideoin dan dilaporkan. Saya bilang begitu Pak Lurah nyampaikan, saya bilang Pak Lurah, saya bersyukur kalau ada masyarakat yang masih berani buang sampah di kali Pak Lurah, saya bilang begitu, karena pembanding saya ada Pak Lurah. Saya bilang, kenapa saya bilang seperti itu? Saya bilang, kalau itu masyarakat hanya buang sampah di kali karena dia tidak tahu bagaimana cara membuang sampah dan bagaimana cara pengolahan sampah. Yang lebih parah lagi, dan saya sudah bersurat ke wali kota, saya bilang itu di tempat saya ada masyarakat yang buang yang buat kos-kosan di tengah saluran, itu tidak ditindaklanjuti. PUPR sudah datang, semua instansi terkait sudah datang dan sudah dilihat, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Mana yang lebih tidak manusiawi, masyarakat yang buang sampah dari orang yang memberikan izin menggunakan saluran adalah untuk membuat kos-kosan. Saya bilang, dalam hal ini yang zalim itu siapa? Itu pertanyaan besarnya Pak Lurah, saya bilang tuh. Jadi ya kita berharap ke depan begitu ya, dalam berkaitan dengan materi ini, yaitu tentang memakmurkan bumi begitu, kita harap ya, mungkin bilang pertanyaan juga tidak, ini keluh kesah sebenarnya Pak Don Guru. Ya kita harap ke depan ya jangan sampai aparat kita juga
karena sebagai khalifah di muka bumi ya jangan memberikan izin kepada masyarakat yang membangun saluran. Begitu itu udah jelas, sampai kita datang ke BPN udah jelas itu saluran tapi diizinkan oleh pemerintah untuk dibangun kos-kosan. Terima kasih. Kalau memang ditanggapi silakan Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, ini sekedar gambaran memang yang sederhana saja sih. Kalau Rasulullah pernah bersabda, kadang-kadang kita kembalikan perasaan kita biar tidak marah-marah dengan apa yang kita saksikan. Kita benturkan pengetahuan kita dan kenyataan terjadi. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik masa adalah pada masaku dan ditindaklanjuti atau akan disusul oleh masa-masa berikutnya. Ya, artinya apa? Bahwa masa terbaik masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, masa tabiin, terus dengan tentunya menurun kualitasnya. Umpama kalau kita gunakan angka 100%, zaman terbaik, pemimpin terbaik itulah Rasulullah. Tapi para sahabat menurun, ada kekurangannya sebagai manusia biasa. Jibril tidak turun wahyu, soalnya tidak langsung tegur. Kalau Rasul agak hilaf kan Rasul turun wahyu semacam itu. Apalagi sampai kita hari ini setelah 1400 tahun, karena banyak hal lah. Memang kalau kita bicara normatif, idealnya saluran ya saluran, jangan buat kos-kosan di dalamnya, ya kan. Tempat air ya kita tahulah kemarin itu apa yang disebut dengan adil. Adil itu lawannya zolim. Adil itulah wadu syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kaki gunakan sebagai kaki, jangan kaki sebagai otak, pasti hancur manusia itu. Berpikir pakai kaki, lagu lampa pakai otak, salah kan itu. Ya saluran tuh saluran, jangan bikin kos di sana. Pertanyaannya kok bisa itu terjadi? Sederhana, kita bukan orang bodoh, ada sesuatu di dalamnya. Apa sesuatu itu? Nanti lihat iklan berikutnya. Yang jelas mari kita kembali kepada ajaran dasar Al-Quran dan hadis, bahwa memakmurkan bumi ini adalah kewajiban individu kita. Terlebih kalau menjadi pemimpin, apapun sebutannya mulai dari Pak Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, kemudian juga Gubernur dan Presiden, tentu beban itu semakin berat. Karena itu kalau kesalahan kita terjadi dengan sesadarnya, namun kita langgar, fa insyaallah perhitungan Allah juga semakin besar di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi washabil kiram ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala waktu wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.